Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Mujmal. Di pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa Al-Mujmal ini yahtaju ilal bayan, butuh kepada penjelasan. Al-bayan yang dimaksud di sini adalah al-mubayyin. Apa itu definisi dari al-bayan atau al-mubayyin? Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang akan menjelaskan tentang datangnya al-bayan ini. Al-bayan terkadang datang bersamaan dengan al-mujmal. Dan ada kalanya juga al-bayan ini datang setelah al-mujmal. Al-bayan yang datang setelah al-mujmal ini disebut dengan takhirul bayan. Nah, terkait tentang takhirul bayan ini yang akan dijelaskan sekarang ini. Menunda penjelasan atau mengakhirkan penjelasan itu boleh atau tidak. Nah, terkait masalah ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pembagian dari takhirul bayan ini. Takhirul bayan ada kalanya an waqtil khitab dan ada kalanya an waqtil hajah. Takhirul bayan an waqtil khitab, ulama hampir sepakat seluruhnya mengatakan boleh. Jadi tidak masalah takhirul bayan an waqtil khitab. Sementara takhirul bayan an waqtil hajah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Di antara ulama yang mengatakan boleh takhirul bayan an waqtil hajah wal amal yaitu adalah Asy'ariyah. Sementara sebagian ulama yang tidak membolehkan takhirul bayan an waqtil hajah wal amal adalah kalangan Mu'tazilah. Jadi ada dua pendapat terkait takhirul bayan an waqtil hajah ini. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan waktul khitab? Waktul khitab itu adalah waktu sama'il khitabis syari. Waktu sama'i khitabis syari. Yaitu waktu ketika mukallaf itu mendengarkan khitab dari syari. Itu disebut dengan waktul khitab. Sementara yang dimaksud dengan waktul hajah adalah waktu wujubil amal bin nas. Yaitu waktu di mana seorang mukallaf itu wajib melakukan perintah dari syari. Melakukan perintah syari sudah masuk waktunya, itu disebut dengan waktul hajah. Mari sekarang kita ke kitab. Takhirul bayani ialah menunda penjelasan. Yakadu hampir yakunu ada muttafaqon alaihi ialah sesuatu yang disepakati. Jawazu takhiril bayani apa boleh mengakhirkan atau menunda penjelasan an waktil khitabi dari waktu khitab yaitu waktu firman atau titah dari syari itu didengar oleh mukallaf. Ila waktil hajati sampai pada waktu butuh wal amali dan mengamalkan. Jadi takhirul bayan an waktil khitab ini hampir semua ulama sepakat.
boleh mengatakan, ya, mereka mengatakan boleh. Kama sebagaimana ukhira diakhirkan, ditunda bayanu sholawatil khamsi, apa penjelasan salat-salat yang 5 waktu, allati yang furidat diwajibkan, apa allati lailatul isra'i di malam Isra. Wa ukhira dan diakhirkan atau ditunda bayanu af'alil haji, apa penjelasan perbuatan-perbuatan haji. Wa amma takhirul bayani, dan adapun menunda penjelasan an waktil hajati dari waktu butuh wal amali dan mengamalkan, faqad jawazahu maka sungguh telah membolehkan hu terhadap takhirul bayan an waktil hajah al asyairatu siapa golongan ulama asyairah ahlus sunnati wal jamaati, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Takhirul bayan an waktil hajah menurut ulama Asy'ariyah itu boleh. Binaan karena berdasarkan ala jawazit taklifi atas bolehnya membebani bil muhali dengan sesuatu yang mustahil. Li'annahu karena sesungguhnya siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, la yus'alu amma yaf'al, la yus'alu ialah tidak ditanya siapa Allah, amma tentang apa yaf'alu yang melakukan, yang berbuat siapa Allah. Artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Allah bebas, ya, memerintahkan apa saja, bahkan memerintahkan sesuatu yang muhal. Wa mana'ahu dan mencegah atau melarang hu terhadap, ini kembali ke takhirul bayan, wa mana'ahu dan mencegah atau melarang hu terhadap takhirul bayan an waktil hajah al mu'tazilatu siapa golongan ulama mu'tazilah, binaan karena berdasarkan alaman ihim atas melarangnya mereka atau atas mencegahnya mereka at-taklifa pada membebani bil muhali dengan sesuatu yang mustahil. Jadi menurut ulama mu'tazilah takhirul bayan an waktil hajah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan at-taklif bil muhal, membebani seorang mukallaf dengan sesuatu yang mustahil. At-taklifu bil muhal itu tidak boleh menurut Mu'tazilah. Wattafaqa dan sepakat al-fariqani siapa dua golongan, yaitu al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah, ala annahu atas sesungguhnya apa at-taklifu bil muhal, ala annahu atas sesungguhnya apa at-taklifu bil muhal, lam yaqa ialah tidak terjadi apa at-taklif bil muhal, wa innama dan hanya saja al-khilafu adapun perbedaan pendapat fil jawazi ialah di dalam kebolehannya. Boleh enggak Allah itu memerintahkan sesuatu yang mustahil kepada seorang mukallaf? Menurut Asy'ariyah boleh, menurut Mu'tazilah tidak boleh. Nah, ini apakah at-taklif bil muhal itu di dalam syariat itu ada atau terjadi? Tidak terjadi. Baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah sepakat bahwasanya at-taklifu bil muhal itu tidak ada di dalam syariat, tidak terjadi di dalam syariat. Yang dibicarakan ini di dalam masalah jawaz al-aqli, akal membolehkan atau tidak. Kalau menurut Asy'ariyah secara akal boleh Allah itu membebani seorang mukallaf dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Sementara menurut Mu'tazilah tidak boleh Allah itu membebani seorang mukallaf itu dengan sesuatu yang mustahil. Ini perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu yaitu fil jawaz, tentang kebolehannya. Sementara fil wuku, terjadinya, mereka sepakat bahwasanya at-taklifu bil muhal itu tidak terjadi, tidak ada di dalam syariat.
Wa dalilu jawazihi, dan adapun dalil kebolehan at-taklifu bil muhal, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, wala tuhammilna, dan jangan membebani engkau wahai Allah na kepada kita ma terhadap sesuatu la taqata lana yang tidak ada apa kemampuan lana bagi kami bihi dengan ma. Wajhud dalalahnya seperti apa? Falaula, maka seandainya tidak, annahu sesungguhnya sya'an yajuzu boleh, ayyuhammilahum, apa membebani siapa Allahum terhadap mereka, ma terhadap sesuatu la taqata lahum yang tidak ada apa kemampuan lahum bagi mereka bi dengan ma, lama alamahum, maka sungguh tidak mengajarkan siapa Allahum terhadap mereka, ayas aluhu, agar meminta siapa mereka hu terhadap Allah, adamahu terhadap tidak adanya at-taklif bil muhal, ya. Adamahu terhadap tidak adanya at-taklif bil muhal. Tahu ini kembali ke ini ya. Ma, kembali ke ma ini. Ayas aluhu, lama allamahum, sungguh tidak mengajarkan siapa Allah hum terhadap mereka, ayas aluhu, untuk meminta siapa mereka hu kepada Allah, adamahu ketiadaan ma, ketiadaan ma la taqata lahum bihi. Asy'ariyah berpendapat bahwasanya at-taklif bil muhal itu boleh. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah, wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Andaikan at-taklif bil muhal itu tidak boleh, maka Allah tidak akan mengajarkan kepada hambanya agar berdoa agar tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Nah, tapi di dalam Al-Quran ini diceritakan, doa ini disebutkan agar hambanya itu meminta kepada Allah agar Allah tidak membebani mereka dari sesuatu yang tidak mereka mampu, yang mereka tidak mampu melakukan. Ini bukti bahwasanya at-taklifu bil muhal itu boleh. Wa faidatuhu, dan adapun faidahnya at-taklifu bil muhal, ikhtibarul mukallafi, ialah menguji seorang mukallaf, wabtila'uhu, dan ya ibtila ini sama dengan ikhtibar, menguji al-mukallaf, sama ya. Ikhtibarul mukallafi ialah menguji seorang mukallaf, wabtila'uhu, dan menguji al-mukallaf, sama, atau mencoba, memberi cobaan kepada al-mukallaf itu. Jadi apa faidah dari at-taklifu bil muhal? Menurut Asy'ariyah yaitu ikhtibarul mukallaf, agar menguji seorang mukallaf apakah mereka sami'na wa ata'na atau tidak. Demikian penjelasan tentang takhirul bayan, menunda penjelasan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.